Sebuah novel filsafat yang gak hanya akan ajak kita seru-seruan aja, tapi juga membagikan sejarah, wawasan, serta ilmu pengetahuan tentang filsafat yang sangat luar biasa. Hai teman-teman semua, di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk menyelami banyak hal tentang dunia dan juga manusia melalui novel setebal 800 halaman yang berjudul Dunia Sophie karya Jostein Gaarder. Gak hanya covernya yang menarik, tapi isinya juga sangat menarik banget. Kenapa aku bilang begitu? Langsung aja masuk ke ceritanya. Dibuka dengan perjalanan pulang sekolah seorang gadis bernama Sophie yang berusia 14 tahun yang menemukan sebuah surat misterius atas namanya di kotak surat rumahnya. Surat itu nggak panjang isinya, cuma 2 kalimat yang berisi, "Siapa kamu?" Dan dari situ dimulailah perjalanan panjang surat-surat berharga untuk Sophie. Yang di dalam setiap surat itu akan berisi tentang sejarah panjang mulai dari filsafat sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Di sana, Sophie akan diperkenalkan dengan para filsuf-filsuf terkenal dari seluruh penjuru dunia. Seiring berjalannya waktu, Sophie mulai mengetahui siapa pengirim dan siapa orang di balik surat-surat misterius tersebut. Dan di sanalah dia menemukan seorang pria bernama Alberto. Gak hanya surat dari Alberto aja, tapi Sophie juga menerima surat dari seorang ayah dari seorang gadis yang juga sama berusia seperti Sophie yang bernama Hilde. Jadi di sini Sophie akan mendapatkan 2 POV surat, yaitu POV dari ayahnya Hilde dan yang kedua adalah surat dari Alberto yang berisi tentang sejarah filsafat. Yang bikin aku penasaran dari awal adalah kenapa surat-surat dari ayahnya Hilde yang sedang berperang di Lebanon harus jatuh di alamat rumahnya Sophie. Dan di dalam surat itu, seakan ayahnya Hilde berkata kalau Hilde itu akan ketemu sama Sophie suatu hari nanti. Dan setelah sampai di tengah bagian dari novel Dunia Sophie ini, kita akan bisa bertemu langsung dengan Hilde dan melihat seperti apa POV dari kehidupannya si Hilde. Dan nantinya Hilde akan melihat seperti apa perjalanan filsafat antara Sophie dan juga Alberto melalui sebuah map yang ditulis untuk dia yang berjudul Dunia Sophie. Dunia Sophie ngajarin aku satu hal penting, yaitu jangan berhenti penasaran dan juga jangan berhenti untuk belajar, karena dari rasa ingin tahu itulah kita bisa menumbuhkan banyak sekali ilmu pengetahuan. Banyak yang nanya juga sama aku apakah buku Dunia Sophie ini berat karena menyangkut filsafat. Jawabannya bisa ada 2 pilihan. Kalau kamu orang yang suka dengan bacaan fiksi yang seru-seru aja tapi nggak bikin kamu mikir atau nggak bikin kamu penasaran, Dunia Sophie mungkin akan jadi bacaan yang berat. Tapi opsi kedua, kalau kamu suka bacaan fiksi yang bikin kamu penasaran, sekaligus bikin kamu jadi tahu, atau bacaan-bacaan yang merangkum banyak hal tentang sejarah dan ilmu pengetahuan, Dunia Sophie ini bakalan cocok banget untuk kamu baca. So, kamu mau jadi tipe pembaca yang mana? Tertarik untuk cobain baca Dunia Sophie? Komen di bawah ya!